Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Stefani dengan NIM 2511200790. Dan kali ini saya akan membuat tugas agama untuk mewawancarai 5 orang dengan masing-masing agama yang berbeda-beda, yaitu 5 agama di Indonesia. Jadi saya akan mewawancarai orang beragama Muslim, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Buddha, dan Konghucu. Halo semuanya, saya Stefani akan mewawancarai kenalan saya. Silakan perkenalkan dirinya. Ini perkenalkan, nama saya Vanessa, agama saya Islam. Aku mau tanya nih, jadi agama Islam itu apa sih? Agama Islam itu adalah agama yang mengajarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan Esa dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Oke, selanjutnya kita mau tanya apa saja sih hal-hal yang penting dalam agama Islam? Untuk hal-hal yang penting dalam agama Islam itu diantaranya ada rukun iman ya. Rukun iman ini juga terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu rukun iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, kemudian iman kepada kitab, terus iman kepada Rasul, hari kiamat, dan kemudian ada. Nah, ada juga rukun Islam. Rukun Islam ini merupakan 5 pilar utama seperti sholat, ulama syahadat, kemudian puasa, zakat, dan haji. Menunaikan haji yang Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, saya Stefani dan hari ini saya akan mewawancara teman saya. Perkenalkan diri Anda. Baik, perkenalkan nama saya Serena Limgendis. Oke, agamanya? Oh iya, saya beragama Buddha. Oke. Jadi kita akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai keagamaan ya. Kita mau tanya untuk Serena, apa sih Tuhan dalam agama kamu itu? Tuhan dalam agama kami itu disebut Gautama Buddha. Beliau adalah sosok yang sangat dihormati di dalam agama Buddha. Dalam keyakinan saya, Buddha adalah guru agung bagi semua makhluk hidup yang menunjukkan jalan menuju kebijaksanaan, kedamaian, dan terbebas dari penderitaan. Sebelum menjadi Buddha, beliau dikenal sebagai Pangeran Siddhartha Gautama. Beliau terlahir di keluarga kerajaan dan hidup penuh kemewahan serta kenyamanan. Kelahiran beliau dipercaya sebagai kelahiran yang istimewa karena saat baru lahir beliau dapat berjalan sebanyak 7 langkah dan di setiap langkahnya itu tumbuh bunga teratai yang melambangkan kesucian dan kebijaksanaan. Sejak kecil beliau hidup dengan segala kemewahan, tetapi ketika melihat kenyataan hidup seperti sakit, tua, mati, beliau mulai menyadari bahwa hidup manusia itu penuh dengan penderitaan. Jadi karena itu Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan istana, harta, dan tahtanya untuk mencari jalan menuju akhir penderitaan. Beliau menjalani pertapaan dan meditasi selama bertahun-tahun dengan penuh ketekunan. Setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya beliau mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi dan menjadi Buddha, yang berarti yang tercerahkan. Setelah mencapai pencerahan, Buddha mengajarkan dhamma atau kebenaran hidup kepada semua orang. Beliau mengajarkan bahwa sumber penderitaan berasal dari keinginan, keterikatan batin, dan kebodohan batin. Untuk terbebas dari penderitaan, manusia harus hidup dengan kebijaksanaan, mampu mengendalikan diri, dan berpikir yang baik. Buddha juga mengajarkan pentingnya cinta kasih, saling menghormati, dan berbuat baik kepada semua makhluk hidup. Beliau mengingatkan agar manusia tidak memelihara kebencian dan dendam, karena kebencian hanya bisa berakhir dengan kasih sayang dan penderitaan. Bagi saya, Buddha adalah teladan hidup yang mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta atau kekuasaan, tetapi kedamaian batin dan kebaikan kepada sesama makhluk hidup yang ada di bumi ini. Sangat bagus penjelasannya. Terima kasih Saudari Serena. Terima kasih. Oke,
saya Stefani akan mewawancarai teman saya. Tolong perkenalkan diri Anda. Nama saya Ivan Angkasa dengan agama Konghucu. Oke. Jadi Ivan, bagaimana cara Anda beribadah dalam agama Anda? Jadi yang pertama itu ibadah agama Konghucu berfokus pada penghormatan kepada Tian atau Tuhan dan leluhur yang menggunakan dupa atau hyo sebagai simbol doa. Terus melakukan sembahyang sering dilakukan di kelenteng yang bertujuan memupuk iman dan hormat untuk mencapai kebajikan hidup yang didahului sembahyang sebelum berdoa. Oke. Lalu kalau misal kita melakukan bunuh diri, ada nggak sih hukum atau dosa dalam agama Konghucu sendiri? Jadi dalam agama saya Konghucu ya, kalau tentang bunuh diri itu merupakan tindakan yang kayak bertentangan dengan ajaran moral dan kebajikan. Meskipun menggunakan istilah dosa seperti pada umumnya, tetapi tetap merupakan pelanggaran kewajiban moral yang berat. Jadi apalagi dalam ajaran utama Konghucu menekankan bahwa tubuh adalah titipan dari orang tua dan leluhur, atau bisa dibilang itu Tuhan lah ya. Jadi selain itu bunuh diri dianggap sebagai pelarian bodoh dan bentuk ketidakmampuan mengendalikan diri. Itu aja. Oke. Sekian wawancara mengenai agama Konghucu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, saya Stefani akan mewawancarai teman saya. Silakan perkenalkan diri Anda. Nama saya Vincent Yang, saya agama Kristen Katolik. Oke, Vincent, saya akan bertanya, untuk agama itu bagi Anda itu apa sih? Nah, kalau bagi saya tuh agama adalah hubungan hidup kepada Tuhan yang membimbing kita aspek kehidupan sehari-hari dalam agama, bukan hanya soal kepercayaan pribadi ya, tapi juga kehidupan yang dijalani bersama sebuah di gereja, di komunitas ataupun umat Allah. Seperti gitu, saya percaya kepada Tuhan itu melalui kasih-Nya. Oke. Lalu untuk pertanyaan kedua, gimana pandangan Anda kalau misal umat Katolik ini bunuh diri? Oh, oke. Jadi kalau pendapat saya ya, sebagai tindakan ini yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, karena anugerah suci yang diberikan oleh Allah, manusia tidak memiliki hak untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Karena di gereja Katolik ini tidak mengajarkan bahwa setiap masalah atau kehidupan kita itu harus dihormati di sejak awal hingga akhir. Jadi bunuh diri ini seperti dianggap kita bahwa pelanggaran yang terhadap kasih kepada Tuhan, diri sendiri, sesama, dan Tuhan. Oke. Sekian. Oh, yang terakhir, gimana sih cara Anda menyeimbangkan kehidupan rohani dengan tuntutan kehidupan modern di zaman sekarang? Jadi dalam kesibukan modern penuh ini, kalau menurut saya nih, kehidupan ini menjaga rohani jadi tantangan bagi kita ya dalam iman Katolik ini. Karena dilakukan tetap menjaga Tuhan sebagai pusat kehidupan. Pertama, saya akan menjaga kehidupan saya seperti doa setiap hari, menjadi sarana doa, tetap berhubungan dengan Tuhan. Setiap pagi, aktivitas yang sangat padat, kita harus tetap meluangkan waktu untuk beraktivitas kepada Tuhan, bertanya, sharing-sharing. Kemudian saya akan mengikuti acara di gereja, yaitu sakramen, yaitu secara rutin. Biasanya terutama misa atau dalam iman Katolik itu adalah sumber kekuatan rohani yang membantu saya teguh dalam iman, di membantu tengah kesibukan di dunia ini. Itu saja sih. Oke, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih, Vincent. Sama-sama. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Stefani dan hari ini saya akan mewawancarai teman saya. Silakan perkenalkan diri Anda. Halo, perkenalkan nama saya Chelsea. Saya berasal dari agama Kristen Protestan. Oke. Kita akan menanyakan beberapa pertanyaan ya.
Yang pertama itu, siapakah Yesus Kristus bagi Anda? Nah, kalau dalam ajaran agamaku, Yesus itu adalah juru selamat dan juga Tuhan. Ia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan juga mengajarkan kasih, pengampunan, dan serta kebenaran. Oke. Lalu yang kedua, gimana sih hukum bunuh diri dalam agama Kristen? Nah, kalau dalam agama Kristen, bunuh diri itu nggak dibenarkan ya, karena hidup itu kan datangnya dari Tuhan. Pasti kalau kita mau atau hidup kita udah selesai, itu pasti karena Tuhan. Nggak. Manusia diajarkan untuk tetap menjaga dan menghargai hidup, serta tetap berharap kepada Tuhan dalam masalah atau tantangan apapun. Untuk yang terakhir mungkin, gimana sih cara kamu untuk nyimbangin hidup di zaman modern? Nah, kalau di zaman sekarang ya, apalagi yang sibuk-sibuknya kuliah, sibuk-sibuknya kerja, pasti aku harus ngeluangin waktu untuk ibadah, apalagi berdoa, baca firman Tuhan, mendengarkan lagu rohani, sambil menjalani aktivitas sehari-hari, seperti belajar ataupun bekerja, tanggung jawab, tetapi kita harus tetap ingat sama Tuhan. Dengan begitu, kehidupan rohani dan jasmani kita bisa seimbang. Oke. Terima kasih, Chelsea. Ya. Oke, sekian video wawancara tentang tugas agama saya. Terima kasih telah menonton.